Selamat datang semua. Topik kali ini seru banget sih pasti. Kenapa? Karena gue akan ngeyakinin ke kalian semua bahwa kegiatan M, lu tahu apa yang gue maksud sebagai M itu, yaitu colai, onanai. Gue akan nyebut katanya secara eksplisit di sini. Jadi gue singkat dengan M aja. Itu kegiatan yang berdasarkan studi biologis, berdasarkan penelitian hewan primata di kebun binatang dan alam liar. Pokoknya berdasarkan hukum alam lah ya. Adalah kegiatan yang hanya dilakuin sama para loser. Loser yang gue maksud ini mengarah ke organisme, tentunya ke makhluk hidup yang gendernya male, cowok, pria, lelaki pada beragam hewan primata. Kenapa menurut gua lu sebagai pejuang berhenti PMO mesti tahu tentang ini, supaya pengetahuan lu makin nambah lagi, supaya lu semakin yakin lagi bahwa emang gak ada alasan atau pembenaran sama sekali terhadap kebiasaan PMO. Mungkin lu dengar orang ngomong atau dokter yang seolah-olah nganjurin gak apa-apa kok M colai demi kesehatan seksual, tapi kan psikologi lu nggak bisa bohong, mental lu nggak bisa bohong. Pas lu ngelakuinnya, kenapa ada perasaan bersalah gitu? Kenapa ada perasaan nggak enak, nggak puas, seolah-olah kita itu habis ngelakuin sesuatu yang semestinya nggak dilakuin kan? Nah, maka dari itu di sini gua akan ngasih jawabannya berdasarkan studi terhadap hewan primata di kebun binatang dan juga di alam liar berhubungan sama kebiasaan M atau onanai mereka. Karena manusia sama primata itu secara DNA hampir sama lah, yang paling mendekati spesies kita secara karakteristik biologis dan juga psikologisnya. Simpanse bahkan punya kesamaan 98,8% DNA sama manusia. Jadi atas dasar itu menurut gua kebiasaan M yang hewan primata ini lakuin, baik di kebun binatang maupun di alam liar, itu secara motivasi psikologisnya sama kayak para manusia modern, cowok, pascoler, coligiawan yang tinggal di kota-kota. Sekarang mari kita masuk ke fakta-fakta penemuan berdasarkan studi ilmiah yang udah gue kumpulin, yang udah gue pelajari, yang ngebuktiin kalau M itu sejatinya berdasarkan hukum alamnya dari alam liarnya adalah kegiatan yang ultimate loser. Jadi penemuan yang pertama, hewan primata yang tinggal di kebun binatang jauh lebih sering M dibanding yang tinggal di alam liar. Kebun binatang itu kayak penjara. Kita datang ke kebun binatang ngelihat hewan, kesannya kayak, oh mereka dirawat, hidupnya nyaman, dikasih makan setiap hari. Padahal aslinya mereka menderita banget secara psikologis. Mereka dikekang, ruang gerak terbatas. Ini nggak bagus buat mental mereka, buat kesehatan psikologi mereka. Kalau di hutan kan para hewan primata ini bisa bebas kemana aja, walaupun mungkin lebih bahaya karena ada ancaman predator, tapi lebih freedom gitu. Mereka bisa bebas mating, berkeluarga, lebih bahagia lah pokoknya dibanding di kebun binatang yang terkekang, yang udah nggak ada harapan, yang hanya berharap sama penjaga kebun binatang. Hidupnya stres panjang waktu. Nah, dari sini kelihatan nih trennya. Hewan primata yang tinggal di kebun binatang itu jauh lebih sering M, colai, dibandingkan yang hidup di alam liar. Perbandingannya 80% itu lebih sering di kebun binatang dan hanya sedikit banget, cuma 20%, bahkan lebih rendah dari ini karena studi terhadap perilaku hewan primata di alam liar terhadap kebiasaan M-nya itu masih terbatas. Jadi dihitungnya cuma 20% berdasarkan link-link yang gue share di sini. Studinya terlampir di situ. Kondisi kayak di penjara, bosen, stres, ruang gerak terbatas, nggak ada harapan. Satu-satunya hiburan ya senam, olahraga 5 jari di kebun binatang. Dari sini kita bisa belajar gitu. Seorang cowok yang hidup bebas di perkotaan pun cenderung bakal kecanduan M apabila kondisi psikologisnya itu lagi stres, tertekan, gara-gara banyak faktor pemicu yang tiap orang tentunya unik sesuai sama problematika hidup yang dialaminya. Bisa karena masalah finansial, masalah kerjaan, masalah keluarga, banyak faktor pemicunya. Artinya maksud gue di sini, lu M, lu colai, itu sebenarnya adalah respon dalam tanda kutip, oke, terhadap ketidakpuasan yang sekarang lagi lu alami di kehidupan. Kalau lu bahagia, kalau lu puas, optimis sama masa depan, punya tujuan, otomatis opsi buat M itu nggak bakal terbesit sama sekali di otak karena lu udah bahagia. Sekali lagi bisa lu lihat, hanya 20% hewan primata di alam liar yang M. Dikit banget kan ini. Hidup di alam liar itu artinya bebas, independen, mau explore kemana-mana, nggak ada kekangan, lebih bahagia. Karena secara mentalnya udah bahagia, ngapain juga gue colai gitu, udah happy kok gue. Hey guys, sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tahu sedikit bahwa ebook terbaru gue sudah rilis, Rebut Kembali Mahkotamu King. Ebook ini cocok banget buat lu anak muda yang udah muak selama ini jadi cowok lemah dan pengen level up menjadi versi terbaik dari diri lu. Isi ebook ini otentik berdasarkan pengalaman pribadi, jadi lu akan banyak belajar ilmu mahal dari jatuh bangun gue selama bertahun-tahun lamanya ngembangin diri di segala aspek. Lu bisa klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Sekarang kita balik ke video yang lu tonton. Penemuan yang kedua, M biasanya dilakuin sama low ranking males. Nah ini menarik, jangan salah karena
kasta cowok itu nggak cuma ada di kehidupan manusia, di kehidupan primata juga ada. Bahkan istilah kayak alpha male, beta male itu asalnya diperoleh dari simpanse kalau nggak salah, atau serigala atau gorila gitu. Ada alpha simpanse, alpha gorila. Yang alpha lebih dominan, punya akses reproduksi ke lebih banyak betina dibandingkan yang beta. Starboy lah istilahnya gitu. Yang beta cuma bisa gigit jari pas ngelihat si alpha lagi asik-asik menuntaskan kebutuhan reproduksinya sama betina. Nah, jadi udah dilakuin juga analisanya dan ditemukan bahwa M itu kegiatannya para low ranking males atau beta male di kehidupan primata, baik yang tinggal di kebun binatang maupun yang di alam liar. Mereka-mereka yang susah dapat akses ke reproduksi terhadap betina. Para alpha male yang jantan, dominan, yang sigma itu nggak pernah nggak pernah main sendiri karena mereka punya akses ke betina. Mereka lebih atraktif, lebih menarik. Jadi ngapain gitu? Udah ada lawan jenis yang asli tapi main sendiri. Akhirnya kan yang low ranking males karena kondisinya merasa kalah, merasa cupu, merasa nggak bisa menggait betina, mereka pun mereka main sama tangannya sendiri sebagai pelampiasan. Jadi dari sini kita paham sekali lagi bahwa M itu sebagai respon atas kondisi negatif yang seorang cowok terima. Menurut gue ini juga asal muasal kenapa perasaan bersalah pas colai itu bisa ada yang menimpa para cowok-cowok yang tinggal di perkotaan. Karena di alam liarnya sebelum peradaban manusia itu bahkan ada puluhan ribu tahun sebelumnya, colai itu sesuatu yang dilakuin sama hewan primata yang tergolong low ranking males yang kesel gara-gara dia jomblo nggak bisa dapat betina. Identitas lu dan kegiatan yang lu lakuin itu saling memperkuat satu sama lain. Madu itu manis karena ya di alam liarnya pun rasanya emang manis. Percuma lu mikir madu itu nggak manis, berharap rasanya nggak manis pas lu makan, karena realitanya dari hukum alamnya, dari alam liarnya emang rasanya manis. Jadi percuma juga lu mikir itu sehat, aman, berharap pas ngelakuinnya nggak bakal ada perasaan bersalah buat ngincer relaksasi, ngilangin stres sesaat, karena realitanya dari hukum alamnya, dari alam liarnya yang udah terakumulasi selama ribuan tahun. Itu sesuatu yang biasanya dilakuin sama hewan primata, kerabat dekat kita yang tergolong low ranking males yang lahir dari perasaan kekecewaan, perasaan kalah akibat kalah saing sama alpha male yang dominan. Makanya lu pasti merasa bersalah pas ngelakuinnya karena lu reinforce, karena lu memperkuat identitas tersebut dengan ngelakuin atau colai. Oke, like, share, komen, subscribe seperti biasa kalau lo terbantu sama konten yang gue bahas kali ini. Dan kalau lo tertarik buat mendalami lebih lanjut pembahasan gue di video kali ini, lo bisa cek ebook gue, link ada di deskripsi. Lo gak akan nyesel karena isinya benar-benar sangat daging dan akan mengubah hidup lo sebagai seorang cowok muda yang pengen berkembang banget di kehidupan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Peace.